Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarwo Trimulyo, mahasiswa dengan NIM akhir 053 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai standarisasi jaringan komputer, di mana standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai OSI layer. Pengertian OSI layer: OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah dikembangkan dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya adalah fungsi dari OSI layer. Pengembangan konsep lapisan OSI layer sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan pembuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya suatu usaha tambahan. Dalam prosesnya, pembuat PC dan pengembang jaringan internet tidak mempraktikkan protokol model tingkat OSI secara default. Alasannya adalah tidak semua proses komunikasi memerlukan langkah-langkah lapisan OSI karena protokol yang lebih sederhana dapat digunakan. Lapisan OSI bekerja melalui 7 prosedur lapisan. Jika Anda tidak memiliki akses internet di laptop Anda, itu berarti Anda mungkin memiliki masalah di setiap tingkat prosedur. Konsep tingkat OSI menyederhanakan proses menemukan titik jatuh awal, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Ini membuat pemecahan masalah jaringan lebih mudah dan lebih cepat. Berikut adalah 7 lapisan dari model OSI. Pada lapisan pertama adalah lapisan application. Merupakan lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna sebagai end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada dalam application layer adalah HTTP, FTP atau File Transfer Protocol, dan lain sebagainya. Layer selanjutnya adalah presentasi. Merupakan layer ke-6, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer 6 ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL atau Socket Secure Layer, TLS, dan lain sebagainya. Untuk layer selanjutnya merupakan layer session yang berada di lapisan kelima. Layer session merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB,
RTP, dan lain-lain. Layer selanjutnya berada di lapisan keempat, yakni transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali sampai saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Layer selanjutnya berada di lapisan ketiga, yakni network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing, melakukan interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Pada lapisan kedua adalah data layer. Pada data layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras menggunakan MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Lapisan terakhir adalah Physical Layer, merupakan lapisan paling utama yang fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, dan metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Proses keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer yang nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai TCP/IP layer. Pengertian dari TCP/IP sendiri adalah
singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol atau protokol switch, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. TCP/IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan pada perangkat lunak tersebut yakni TCP/IP stack. Atau pengertian lain dari TCP/IP yaitu sebuah software jaringan komputer yang terdapat pada satu sistem dan memungkinkan komputer satu dengan komputer lain bisa mentransfer data dalam satu grup jaringan atau network. Berikut adalah fungsi dari TCP/IP layer. Yang pertama, dapat melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Selanjutnya, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak yang jauh sekalipun. Fungsi ketiga adalah mengirim dan menerima komputer mailing. Selanjutnya, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Selanjutnya adalah melakukan fitur name server. Berikut adalah layer TCP/IP beserta fungsinya. Pada TCP/IP ini terbagi menjadi 5 layer. Pada layer kelima adalah layer aplikasi, di mana fungsi layer ini adalah bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Yang bekerja pada layer aplikasi yaitu Network Terminal Protocol atau Telnet yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua, FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk file transfer. Selanjutnya SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada DNS, Domain Name Service. Kemudian ada RIP atau Routing Information Protocol, dan lain-lain. Pada layer keempat ada layer transport, di mana fungsi dari layer ini adalah untuk membentuk suatu sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi, dan seberapa sering kedua host ini akan mengirimkan acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transfer layer hanya terdiri dari 2 macam protokol, diantaranya yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, kemudian UDP, User Datagram Protocol. Pada layer ketiga adalah Internet Layer, di mana fungsi Internet Layer pada TCP/IP adalah berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Pada Internet Layer terdiri dari beberapa protokol yaitu IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Pada layer kedua adalah Network Access Layer, di mana Network Access Layer adalah gabungan dari network, data link, dan physical layer. Fungsi akses layer yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Dengan kata lain, mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam layer ini terdapat protokol-protokol seperti frame relay, TCP pada WAN, Ethernet pada LAN. Pada layer pertama ada physical layer, di mana fungsi physical layer yaitu mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware
untuk membawa sinyal data transmisi. Pada layer ini mendefinisikan hal-hal seperti nomor dan lokasi pin interface serta level tegangan. Kemudian ada cara kerja dari TCP/IP sendiri. TCP/IP memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan komputer lain menggunakan jaringan. Komputer akan mengemasnya dalam bentuk paket data dan dikirimkan ke komputer tujuan lewat jaringan. Berikut adalah cara kerja dari protokol TCP/IP. Yang pertama, data dipecah menjadi paket kecil. Kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label berbeda dan alamat pengiriman paket. Yang kedua, paket dikirim melalui router. Setelah paket sudah siap akan dikirimkan melewati router. Tugas router ini akan mengantarkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Yang terakhir, ketika paket telah sampai di tujuan, setiap layer akan bertugas sesuai dengan layernya masing-masing. Mulai dari layer yang paling bawah bertugas menerjemahkan paket, kemudian mengirimkan ke layer atasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.